Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, cintai orang yang ingin kau cintai. Terserah kamu, siapapun boleh kamu cintai. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, kamu bakal berpisah dengannya. Jadi ahbib habibaka hawanan ma asa yakuna baghidaka yaman ma wa abghid baghidaka yaman ma asa yakuna habibaka yaman ma. Itu bahasa Rasul, syairnya Rasul. Ahbib habibaka hawanan ma, cintai orang yang ingin kau cintai sewajarnya saja, kata Rasul. Mungkin sekarang kau cinta, besok kau benci. Wa abghid baghidaka yaman ma, benci orang yang ingin kau benci. Mungkin sekarang kau benci, besok kau cinta. Insyaallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta. Ternyata cinta di Islam memiliki 4 kekuatan. Ada power of love lah, kekuatan cinta gitu. Jadi nggak mungkin orang bisa mencintai sesuatu tanpa 4 ini. Ilmu, mengenal orang yang dicintai, yakin dengan orang yang dicintai, ikhlas dalam mencintai, jujur dalam menjalankannya. Kalau 4 ini belum ada, love is blind, cinta itu buta. Ya, jadi anak-anak muda jangan suka gampang bilang cinta. Ustaz, anak jatuh cinta sama siapa? Oh, alam antum cinta dengan si wallahu alam, siapa itu? Tadi anak lihat dia lewat, langsung ada jatuh cinta. Siapa dia? Itu dia tuh, anak tahu siapa. Bagaimana antum bisa mencintai sesuatu yang antum tidak pahami? Maka istilah ulama tak kenal maka tak cinta. Betul sekali. Bagaimana anda mudah meletakkan cinta sementara orang tua anda telah mengajarkan cinta sejak kecil? Betapa gampang anda meletakkan hati anda pada orang lain di orang tua anda. Mudahnya anda riba orang tua anda kepada orang yang anda baru kenal. Ini banyak di masyarakat. Allahu Akbar. Sampai-sampai kita mau ngomong agama, ibadah kelas tinggi. Kita mau ngomong sholat, syahadat itu kan kelas tinggi kan, tingkatan-tingkatan awal kan. Bagaimana kita mau ngomong ibadah yang kelas tinggi, lalu ibadah yang paling gampang saja kita nggak bisa meletakkan pada tempatnya. Apa ibadah paling gampang di Islam? Apa? Ibadah yang paling gampang di Islam apa? Senyum. Demi Allah, senyum ini ibadah paling gampang. Belum bicara syahadat, sholat, baru bicara senyum. Senyum saja yang gampang, kita nggak bisa meletakkan pada tempatnya. Jujur ya, kita orang laki. Kadang senyum kita ini lebih manis untuk teman-teman sekantor kita, sejawat kita. Allah, ya Allah, ya Subhanallah. Gimana? Senyum apa kering gitu. Kalau sama orang rumah, coba kita nggak bisa meletakkan senyum pada tempatnya. Itu baru bicara senyum. Ya, ibu juga jangan girang-girangnya dulu. Kadang-kadang ibu juga senyum nggak pada tempatnya. Manisnya senyum sama tukang sayur, masya Allah. Ya Allah, Abah, masya Allah. Sampai tanya pada kita itu, masya Allah. Nggak ngomong-ngomong, lu bang, cabenya 2.000, usah cabai manis itu senyum, masya Allah. Apa suami datang? Aduh, datang lagi, ruwet perusahaan. Sehingga banyak orang merasakan justru kalau pagi suami pergi itu bahagianya hati, kalau sore ruwet lagi. Kalau pagi-pagi itu, aduh, dia pergi juga ya Allah. Kira sore balik, ya dia balik lagi. Anak muda gitu sama orang tua senyum tuh kok susah. Sama teman senyum manis betul. Senyum saja kita tidak bisa meletakkan pada tempatnya. Gimana kita mau mencari ibadah yang paling berat? Lawang senyum saja berantakan. Senyum saja berantakan. Bagaimana mau memuliakan dengan ibadah? Dia tidak bisa meletakkan cinta. Belum lagi ibadah orang tua sama teman-temannya. Aduh, orang tua rumah ya Allah, ayah begini, aduh, masya Allah. Kalau di Jakarta itu disingkat-singkat, anak muda, orang tua dibilang bonyok. Aduh si bonyok, bokap si bonyok, aduh, masya Allah. Aduh, orang tua saya ini dengan mudah menghibah. Pernah kejadian di beberapa waktu yang lampau ini ya, 3-4 tahun yang lalu itu. Saya bikin bingung gitu sama anak-anak muda
yang dia sebenarnya juga hasil korban orang tuanya. Makanya Imam At-Tantawi mengatakan jangan bilang anak durhaka, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena tidak mendidik pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Sehingga pernah datang seorang anak muda berkata, Ustaz, anak pegel sama orang tua Ustaz, ya Allah, serba salah Ustaz. Dulu waktu anak masih bandel malah akrab, asal dekat apa pengajian bagus agama anak malah berantem mulu Ustaz. Oh mungkin karena anda nggak bisa bersahabat dengan orang tua anda, saya bilang gitu kan? Ya Allah Ustaz, kan kita mengatakan yang hak Ustaz, antum juga yang salah. Orang tua antum sudah betul-betul sekian puluh tahun begitu. Antum baru belajar sebulan dengan gerobak yang sekian tahun tidak bisa. Pelan-pelan bertahap sampai dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah dengan bahasa yang lembut. Insya Allah orang tua seburuk-buruknya apa pasti dibela. Insya Allah. Asal caranya betul. Ini juga kita ketemu orang tua Pak. Kalau Nanti kalau berdebat masalah hukum sama orang tua kita, aduh, masya Allah. Keluhan orang pada saya. Anak akhirnya Google dan bilang gini aja orang tua anak gini aja Pak, lakum dinukum waliyadin. Itu kan buat orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Ini turun ayat buat orang kafir, betul? Buat Abu Jahal. Karena Nabi disuruh masuk orang kafir setahun, dia setahun Islam. Lakum dinukum. Ini orang tua. Ampun dan lakum dinukum waliyadin. Pegel ini atas sama orang tua. Enggak lama orang tua juga melapor, kami lebih pegel Ustaz. Perasaan baru kemarin saya bawa di perut ini anak. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Lahir dia yang dicarikan sama ayahnya, dibesarkan dengan cinta. Masih ingat isi rambutnya belah pinggir. Siapa? Kita agak jalan kita timbul biar gampang jalan. Ketika dia sudah dewasa, dibandingkan semua ucapan orang tua. Sekarang orang tua tak pernah berbuat sebuah kebaikan. Bingung gak bisa anak ini. Ini Anda begini, saya yang bingung sebenarnya. Anak komplain, orang tua komplain, saya di tengah-tengah ini gimana ini cerita? Kalau saya pro anak, orang tua gak ada yang mau ngaji. Saya pro orang tua generasi muda berantakan, bingung. Sehingga beberapa hari Allah izinkan ini saya diberikan pelajaran sama Allah. Masya Allah, saat itu saya pulang dari Bukit Tinggi. Ya, saya masih tidak punya ukuran dari Bukit Tinggi ya. Saya pulang dari Bukit Tinggi. Saya pulang sampai ke rumah itu bawa rambutan Aceh pulang dengan buku. Saya masih punya anak yang kecil, Abraham ini. Itu saya datang ke rumah, saya duduk. Saya punya kebiasaan kalau sampai di rumah saya duduk depan rumah. Gak lama datanglah kopi dan lain-lain. Oh senang yang sampai ke rumah, Masya Allah. Karena jujur, saya banyak zolim sama anak dan dari mereka yang kadang-kadang jadi dia telepon saja gitu ya. Dia datang ke saya, Abu ya. Tanya ya benar. Sini, mana? Abu ya. Dia terus berjalan. Dia duduk di pangkuan saya. Kemudian dia turun lagi. Tidak, saya belajar dari orang tua di sini. Anak saya ini nyamperin bungkusan yang saya bawa. Dia buka, dia ketemu buku di situ. Dia ambil buku yang saya bawa, dia balik lagi Abu ya, dia cemplungin dulu kopi saya. Saya ketawa. Lalu, Masya Allah lucu amat sih. Saya pikir cuma di situ. Diaduk itu kopi yang mendukung. Keluar dari tahu ini baru begitu. Tahu aja babi senang kopi yang mendukung. Cuma ya Allah, saat itu hati saya bertanya, ya Allah, nanti kalau saya sudah tua, anak saya tumbuh dewasa seumuran saya, kira-kira tingkah laku saya sudah kayak anak kecil, jalan pun tidak rapi lagi, sudah tua nanti. Anak saya baru pulang dari luar kota, mau ngopi saya cenderungin buku, marah gak kira-kira? Saya berpikir kembali. Kalau sekarang saya siapkan maaf yang cukup buat anak saya, kira-kira dia mau gak maafin saya ketika nanti dia lagi ngopi saya cenderungin dulu. Dia dulu di pangkuan saya bertanya, Abu ya ini apa? Dia tanya semuanya, karena saya suka tahu di media semua handphone, kunci atau semua. Dia tanya, Abu ya ini handphone Buya saya, ini kunci motor, ini saya sudah semua. Tidak ada satu pertanyaan pun yang saya tidak jawab. Karena saya tahu dia jawab.
Sudah lama nggak ketemu, saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Cuma saya tadi berpikir lagi, ya Allah, kalau nanti saya sudah seperti orang tua, seperti anak-anak ini, anak saya sudah tumbuh dewasa, saya akan berikan sekian banyak pertanyaan. Dari mana, mau kemana, sama siapa, di mana? Apa dia mau menjawab pertanyaan saya? Di situ saya mulai belajar, ya Allah, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Di situ saya belajar. Sehingga ketika kita berbuat 10 kesalahan, orang tua kita siapkan 11 maaf begini. Ketika kita berbuat 100 dosa di hadapan dia siapkan 101 maaf buat kita. Siapa benar aku dan sedang di sini? Jujur, ya. Kesalahan orang tua benarnya anak. Kenapa begitu sudah? Begini. Coba kamu pernah tatap tidak orang tua kamu ketika tidur? Coba sekali-kali kamu lihat ayah kamu yang kamu bilang gak punya kebaikan sama sekali, yang galak sama mama kamu, main tangan dan lain sebagainya. Coba sekali-kali kamu lihat ayahmu sedang tidur, ya. Lihat abimu sedang tidur, ya. Coba, agar kau tahu ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu, ya. Coba perhatian, subhanallah, ayah. Coba tatap wajahnya. Allah Akbar, ya Allah. Kerut di piring ayah sudah mulai banyak. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipi ayah sudah mulai turun, gigi sudah mulai panggang, rambut hitam pun bercampur putih, ya Allah. Pegang tangannya, urat sudah mulai tampak, ya Allah. Ayah saya sudah tua, ya. Ternyata ayah saya 20 tahun yang lalu. Orang yang gagah, keren dan lain sebagainya, walaupun ada bekas-bekas tampak di wajahnya ini. Coba kita lihat. Atau ibumu yang kau anggap dia orang yang cerewet, yang suka nimbrung dalam rumah tangga Anda, yang gak akur sama mantunya dan lain-lain. Demi Allah, ini orang tua. Lihat ketika dia tidur, lihat. Lihat ibumu, lihat. Yang kau katakan orang paling cerewet, lihat. Subhanallah, Allah. Kerut mama sudah mulai banyak. Coba ini orang yang kau amat saya. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipi mama yang cabi sudah mulai turun. Coba ambil tangannya, lihat Tuhan sudah mulai tampak. Ya Allah, ini tangannya lagi. Karena orang cantik sudah seperti ini. Napasnya mulai terpegang. Coba lihat. Ini orang yang kalian uji. Besok pagi temui mereka. Raih tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi yang kau cium daging bangkai daripadanya. Bukan orang yang hidup. Air mata tak menghidupkan mereka. Demi Allah tidak. Maka mumpung masih ada, muliakan mereka semulia-mulianya. Ini kita bicara cinta yang tak pernah gugur. Orang tua mengajarkan kepada kita untuk mencintai karena melihat kekurangannya. Lihat, Masya Allah, Allah muliakan. Bahkan Rasulullah SAW kabarkan kemuliaan tentang birrul walidain. Ketika bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, akhbirni 'anil kabair. Kabarkan kepada aku tentang kabair, dosa yang paling besar. Beliau mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Berbuat syirik sementara kamu beribadah kepada Allah. Dan dosa yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita orang laki khususnya, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun nilai bulanan kita, semulia apapun dari mata manusia, demi Allah, jangan pernah orang boleh nomor 2 dalam hidup kita. Ini manusia. Secantik apapun istrinya, selucu apapun anakmu, ibumu, ayahmu. Tidak pernah bahtera rumah tangga kita berlaku di surganya Allah tanpa ridho orang tua. Kena perintah, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
Sampai-sampai orang tuamu mengajarkan perbuatan syirik kepada kamu, berbuat dosa. Jangan taat. Tapi sahibhuma fid dunya ma'rufah, jadikan orang tua sahabatmu. Sahibhuma. Orang tua, bagaimana anak bisa bersahabat sama kamu kalau kamu akan membuat sebuah cara persahabatan dengan mereka? Ada yang mereka bersahabat? Allah muliakan kita dengan bersahabatan. Sehingga kelak ketika kita banyak ketidakmampuan, fungsi mereka menutup kekurangan kita. Rasulullah SAW akan mengajarkan kepada kita tentang sebuah hal berkaitan dengan doa. Karena doa anak yang soleh lah yang mampu masuk ke dalam kubur orang tuanya. Pernah dibentangkan Al-Barzah di hadapan Rasul, dan beliau melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat di sini. Antum bisa melihat tafsir surat Ibrahim ayat 27. Yusabbiqullahu alladziina aamanu bil-qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah telah menetapkan perkataan orang beriman di dunia dan di akhirat alam barzah ini. Ini ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti dicambuk malaikat. Bertanya orang yang sedang dicambuk ini, ya malaikat, lima takifu min darbi. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Sementara aku orang yang berhak dicambuk karena perbuatan dosa yang melakukan. Apa jawab mereka? Kaifa adribu? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Wa waladu istighfar daiman. Sementara anakku di dunia selalu beristighfar daiman. Istighfar anak yang saleh bahkan menghentikan azab kubur orang tuanya. Ini kan kemuliaan dalam Islam. Ditawarkan bahwa tak ada putus hubungan dengan kematian, bahwa tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Kuliah dengan dia. Masya Allah. Sehingga ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Makkah, yaitu Uwais Al-Qarni. Dan sebaliknya dikatakan bahwa dia menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Makkah, yang sekarang kalau kita naik pesawat itu hampir 4 jam. Makkah, Jeddah, Yaman. Bukan jarak yang sedikit itu. Ini pemuda yang gendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Kemudian dia bertawaf di Ka'bah selama dua kali tawaf. 2 kali tawaf dia bertemu sama sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar yang sedang tawaf. Dia berkata, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Umar, dengarkanlah ucapanku. Aku menggendong ibuku. Aku menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Dan sekarang aku tawaf menggendong dia. Selama dari Yaman menuju Makkah, tidak pernah ibuku mengingat bumi kecuali dia ingat kaki tidak sendal. Ku jaga ini. Sudahkah aku balas kebaikannya selama ini? Apa kata sahabat? Marah sahabat berkata, bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bagaimana kita bisa merasa cukup? Hidup ini bukan masalah membalas bakti orang tua, tapi memfungsikan diri kita untuk orang tua apa? Ini yang paling penting. Sehingga kalau tidak, kerugian yang kita rasa. Bukankah bahasa Quran, wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan orang tuamu, merendah bakti burung di hadapan induknya, merendah. Mungkin kamu orang yang dewasa di hadapan anak buahmu, pegawai-pegawai kantormu, atau rumah tanggamu, bagaimana orang yang paling tua, tapi di hadapan orang tuamu kau anak kecil. Itulah kebahagiaan. Minta berbahagia dengan Tuhan. Kemuliaan kita insyaallah. Masya Allah. Ini kemuliaan agama. Agama mengirim kita untuk lebih mulia ke depan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Karena ridhonya Allah diberi orang tua, organnya pun sama. Bayangkan kita bicara mahabbah, bicara cinta. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman kata Rasulullah. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman, indahnya agama, mulianya agama. Karena kalau tidak ada cinta dalam hal ini. Ayyuhallah wa Rasulullah ahabba ilayhi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Kau rasakan betapa indahnya agama, yaitu cinta kamu sama agama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Manisnya iman yang kedua, yakni hendaklah kamu mencintai seseorang karena Allah, membenci bersama.
Dan cinta yang paling layak diletakkan pertama kali selain Allah dan Rasul, orang tua. Tidak ada kesuksesan di atas dunia tanpa ridho orang tua. Setinggi apapun jabatan kita, sepanjang apapun titel kita, membuat repot tukang gambir buat tulisan. Kalau kita akan bersahabat dengan orang tua, kerugian. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Kemudian salah sunnah guna fi wajah halawat iman tadi, 3 hal yang membuat manusia agama ini. Yang pertama Allah dan Rasul utama, kemudian cinta dan benci karena Allah, dan yang ketiga yakni ayat yang udah fil kufur ba'da Allah kama yaqra'u dan wajibina. Belajar kita untuk membenci masa lalu kita. Jadi belajar membenci masa lalu. Bahwa semua keburukan yang pernah kita perbuat, yang penting akhirnya. Al-amal bi khawatimnya, amal tergantung akhirnya. Al-amal bi khawatimnya. Siapapun dia dulu, sudah itu yang dulu sudah. Lihat dia sekarang. Sehingga kita tidak boleh mengungkit masa lalu. Dan tidak ada pemahaman di atas dunia ini yang boleh mengungkit masa lalu seseorang. Karena ada beberapa kelompok-kelompok pengajian, orang suruh mengaku dosa, menangis, dan sudah dia bertobat, sudah tinggalkan masa lalu. Jangan diungkit. Karena orang melihat akhirnya al-amal bi khawatimnya. Pernah dengar cerita tentang orang yang membunuh 99 orang dalam Sahih Bukhari. 99 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia mau bertobat, dia tanya pada seorang rahib, katanya sudah nggak lagi untuk tobat, kebanyakan yang membunuh. Maka dibunuh itu rahib sekalian, 100 dibunuh orang. Datang dia ke seorang yang alim berilmu tentang tobat. Kata orang alim ini, sebesar apapun dosa, kalau kau datang kepada Allah tidak berbuat syirik, Allah ampunkan kamu. Bukan ada hadis yang mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan besar. Kata Allah itu sini, ya ibadi, duhai hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, kalau kau datang kepada aku membawa dosa sebesar langit dan bumi, thumma la tusyriku bi syai'an, asal kamu tak berbuat syirik, la ataituka maghfiratan besar, ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Maka datanglah ke sebuah tempat, bertobatlah kamu di sana. Maka dia pun berjalan. Di tengah jalan dia meninggal. Dan meninggal dikatakan malaikat pun bingung meletakkannya di mana. Ini orang semangat bertobat, cuma belum sempat bertobat dia meninggal. Apa kata Allah? Ukur lebih dekat ke tempat tobat atau ke tempat maksiat. Ke tempat tobat ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Yang tentu di dalamnya itu dia membunuh orang, punya anak, punya istri, sakit hati, betul? Banyak dosanya. Pernah dengar seorang perempuan yang menjual diri seumur hidup. Kemudian ketika dia bertobat, tidak ada orang yang mau menerima kebaikan mantan pelacur ini. Sehingga apapun yang dia buat, dia berikan, orang tak ada yang menerima. Mantan pelacur gitu. Sehingga satu saat dia mengambil air di sebuah mata air, dan dia lihat seekor anjing yang kehausan. Dia copot sendalnya, sepatu kulitnya, dia ambil air, dia berikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Karena cuma anjing yang menerima kebaikan dia sebagai mantan orang tak baik. Anjing pun meminumnya, dan dia pun wafat. Ketika dia masuk surga, diberikan sahabat, kau masuk surga karena minum anjing yang kehausan. Betapa Allah Ghafurun, betapa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Siapapun berhak untuk bisa mendapatkan kasih Allah di akhirat nanti. Sehingga tak untuk kemungkinan. Dan ini agama Rasul, yang Rasulullah SAW bahkan beliau mendoakan Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Kita tahu 3 musuh Rasul yang paling jahat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, satu lagi siapa? Walid bin Mughirah. Ini setelah meninggal, setelah matinya Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, Nabi pun berdoa kepada Allah untuk 2 manusia ini, Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Ya Allah, seandainya Abu Jahal tidak masuk Islam dan tidak bisa mengesahkanmu ya Allah, begitu pula seandainya Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam ya Allah,
paling tidak lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkan Allah. Maka kita tahu lahirlah Abdullah bin Abi Jahal, penghuni surga. Lahirlah Khalid bin Walid bin Mughirah, sahabat Rasul yang ayahnya penghuni neraka. Ini kan dakwah Rasul, agama Rasul. Betapa indahnya agama. Manakala manusia digiring untuk menimbulkan cinta bahwa agama ini rahmatan lil alamin, walaupun tidak mentoleransi pemahaman. Karena inna dina indallahi Islam, agama ini sudah berkarakter. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Diperintahkan kita untuk beragama dengan cara yang baik dan tidak mengikuti paham Islam. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdi. Al-halal bayyin, yang halal dijelaskan, wal haram bayyin, yang haram pun dijelaskan. Wa umur bainahuma mushtabihat, antara halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Menjaga agama dan kehormatan Allah muliakan, karena sudah jelas hukumnya. Oleh karena itu ditekankan sekali oleh ulama, Imam Syafi'i khususnya menekankan tentang surat An-Nisa ayat 115. Ya. Ayat yang beliau dipaksa untuk berfatwa tentang sesuatu yang beliau berdiam diri selama 3 hari. Kata Imam Syafi'i, 3 hari aku berdiam diri, dan 3 hari itu aku khatamkan Quran 3 hari. Kata Imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya aku menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukuplah ayat tersebut sebagai jawaban selama ini. Surat An-Nisa ayat 115 itu. Wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Ayat ini sering disampaikan di beberapa kitab. Wa may yushakkikir rasulah, barang siapa yang yushakkik, bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mushtabihat, setelah halal jelas, haram pun jelas, halal haram ada syubhat. Udah jelas lah, hukum jelas lah. Jangan ditawar-tawar, karena semua telah diajarkan sama Rasul. Satu pun tak ditinggalkan. Dijawab sama Salman, ajal betul. Sahabat orang Parsi itu melongo, ini Nabi semua dicapai, semua diajarin, nggak ada yang tertinggal. Kita mau bicara apa? Islam ada semua. Yushakkikir Rasul, dia malah bertolak belakang dengan Rasul. Ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, al-halal bayyin wal haram bayyin, sementara halal telah dijelaskan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah mengikuti jalan orang tidak beriman. Hukum telah jelas, mengikuti hukum orang kafir. Ya. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, akan dikembalikan dia sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla, kujauhkan dia sejauh mungkin dari kebenaran. Ini yang dimaksud apa? Kata Imam Syafi'i, bid'ah. Ketika orang menghayatkan sebuah kebaikan tanpa perintah Allah dan contoh, menghayatkan sebuah kebaikan cuma berlandaskan perkataan Umar bin Khattab, karena tak ada kalimat lain dalam bahasa Arab kecuali bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah hasanah demi Allah. Ini agama, butuh hujjah, butuh dalil. Quran itu Quran, aku berikan busra, berikan dalil. Sementara aku berbicara sebuah agama, adakah perintah Allah, adakah contoh Rasulnya? Law kana khairan tasabaqna ilaih. Kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan, tapi tak ada yang melakukan. Tak ada yang melakukan. Sehingga dari mana kamu bisa katakan ini sebuah agama? Berlogika dengan sebuah kebaikan, menghayatkan perbuatan yang dilarang dalam agama menjadi sebuah sabab kemuliaan. Ya, sangat disayangkan sekali. Maka dibatalkan. Oleh karena itu, bicara cinta kepada Allah, bicara cinta kepada Rasul, bicara cinta kepada manusia, orang tua nomor satu dan segala-galanya setelah Allah dan Rasul. Demi Allah, pahami 4 hal tadi.
ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara mahabbah. Efeknya dua, syarat yang ke-6 dan ke-7. Efeknya dua. Dari 5 tadi